بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي آية الأخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وفي آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah, sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia. Selaku orang mukmin, kita senantiasa memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah. Kita tunduk dan patuh kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang telah Allah pilih untuk menyampaikan risalah dinnya, risalah agamanya, agar menjadi pedoman, petunjuk kepada kehidupan kita umat manusia, agar kita dengan petunjuk dan hidayahnya terbimbing, terarah kepada jalan yang benar. Berikutnya juga kita sampaikan penghormatan kita kepada alim ulama, baik ulama yang terdahulu, ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, di mana mereka telah bersusah payah memperjuangkan dinul haq ini dalam kapasitas mereka, di tempat-tempat kediaman mereka, dengan bahasa-bahasa mereka, kepada kaum-kaum mereka, bergotong royong jamaah yang mulia, melewati tantangan dan rintangan yang luar biasa. Ada di antara mereka bukan saja habis energi, habis harta, akan tetapi jiwa mereka pertaruhkan demi tegaknya kalimat dinullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini
alim ulama yang seperti itu jemaah yang mulia, yang menjadi panutan, yang mampu mengayomi kita. Orang-orang yang hidup di zaman kita sekarang dikenal dengan zaman yang penuh fitnah, cobaan, tantangan dan rintangan. Jemaah yang mulia, masa-masa ini masa-masa sulit yang membuat kaum muslimin harus membentengi diri dengan benteng-benteng yang diperintahkan oleh Allah, yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah menuju hidayahnya Allah. Allah mensyariatkan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat. Salat jemaah yang mulia. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat, maka sungguh dia dikatakan dengan orang yang menegakkan agama. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang tidak salat jemaah yang mulia, yang tidak salat, maka dia sesungguhnya perusak, peruntuh agama ini. Tegas jemaah yang mulia, salat kaum muslimin, salat. Dari sekumpulan salat itu yang wajib, yang diperintahkan kepada kita jemaah yang mulia adalah salat 5 waktu dalam sekali perputaran waktu dalam 24 jam. Allah wajibkan pada waktu-waktu tersebut adalah 5 kali salat dengan jumlah rakaatnya 17 kali jemaah yang mulia. Wajib bagi seseorang yang telah memproklamirkan dirinya sebagai seorang muslim. Terkecuali jemaah yang mulia, muslim itu di dalam keadaan safar boleh dia melakukan salat jamak qasar. Jemaah yang mulia, jika dalam kondisi normal 5 waktu 17 rakaat, jemaah yang mulia, di dalam kewajiban kita melaksanakan 17 rakaat itu juga wajib kepada kita di dalamnya membaca Al-Quran surat Al-Fatihah, yang di dalamnya jemaah yang mulia kita senantiasa memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Yang mana jalan yang lurus jemaah yang mulia? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu ya Allah? Di dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Jemaah yang mulia, mereka yang telah Allah berikan nikmat itu, yang berada dalam jalan-jalan yang lurus, adalah kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang saleh. Itulah kategori orang-orang yang telah Allah berikan jalan lurus. Karena itu jemaah yang mulia, kita senantiasa membaca itu, melaksanakan itu. 17 kali kewajiban kita baca, mohon terus menerus. Dalam 24 jam wajib kepada kita memohon untuk mendapatkan petunjuk. Kita harus mohon jemaah yang mulia, agar kita diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah.
termasuk ke dalam kategori kita pengikut para nabi, pengikut orang-orang syahid, orang-orang syuhada, orang soleh, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Mudah-mudahan kita jemaah yang mulia masuk dalam kategori mereka. Dan juga kita mohon kepada Allah, setelah ungkapan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan ya Allah, jauhkan aku bukan seperti orang-orang yang sesat dan orang-orang yang dimurkai. Ini juga kita mohonnya yang mulia di dalam rangkaian doa kita surah Al-Fatihah. Jadi agar kita tidak terjerembab kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang dimurkai, orang-orang sesat. Jamaah yang mulia, ada kalangan mufassirin menerjemahkan bahwa dallin, maghdubi alaihim waladdallin, orang yang maghdub, yang dimurkai, dan orang yang sesat itu adalah mereka semua yang berada di dalam kelompok-kelompok menyimpang. Jamaah yang mulia catat, semua mereka yang berada di dalam kelompok-kelompok menyimpang daripada aturan Allah dan Rasulnya, menyimpang daripada syariat Islam, mereka di dalam kategori maghdubi alaihim waladdallin. Tegasnya mereka adalah kelompok Yahudi dan Nasara. Karena itu jamaah yang mulia, hari ini kita betul-betul harus memverifikasi dan mengajak saudara-saudara yang seiman untuk merapat kepada hidayahnya Allah. Berjamaahlah kita jamaah yang mulia. Jangan berada di luar daripada jamaah kaum muslimin jamaah yang mulia. Termasuk anjuran kepada kaum muslimin di seantero dunia, di seantero dunia jamaah yang mulia. Anjuran kepada kaum muslimin untuk memilih pemimpin-pemimpin untuk diri mereka sendiri adalah dari kalangan muslim. Di kampungnya orang muslim, pemilih pemimpin orang muslim. Karena tidak mungkin orang yang bukan muslim itu bisa memimpin terhadap kaum muslimin. Ya, kalau di kampungnya mereka, silahkan mereka, itu urusan mereka. Tapi di kampungnya kita, pilihnya orang muslim. Di negaranya kaum muslimin, pilihnya orang Islam. Jamaah yang mulia, orang yang berkomitmen terhadap syariat Islam, yang dibimbing, yang ditunjuki oleh alim ulama jamaah yang mulia. Betapa pentingnya hidayah ini, sehingga Allah wajibkan kepada kita melalui ibadah salat 17 kali kita baca jamaah yang mulia. Itu belum lagi yang kita tambah di dalam salat-salat sunat kita. Apakah salat sunat qabliyah, ba'diyah, apakah dengan salat duha, salat tahajud, salat witir. Silahkan jamaah yang mulia, silahkan, dianjurkan untuk menambahkan. Ini membuktikan bahawa kita diminta oleh Allah, dibimbing oleh Rasulullah untuk terus-menerus memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan hidayah, petunjuk. Jamaah yang mulia, karena kalau sudah diberikan petunjuk hidayah itu, Allah akan memberikan kepada kita pengampunan, dimaafkan kesalahan. Dalam sebuah ayat surat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu
In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian furqan. Wa yukaffir ankum sayiatikum, dan akan menghapus dari kalian kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah mempunyai keutamaan yang luar biasa besar. Jamaah yang mulia, ketika kita ini berada di dalam hidayah karena kita berdoa kepada Allah melalui petunjuk Rasulullah, melalui wasilah salat itu tadi diwajibkan kita lakukan, insya-Allah Allah akan berikan kepada kita ketakwaan. Ketika ketakwaan kita peroleh, Allah akan berikan kepada orang itu furqan. Apa itu furqan? Furqan adalah kemampuan pada diri seseorang untuk mendeteksi ini jalan betul, ini jalan betul, itu jalan salah. Dia punya kompas. Tapi jika tidak, jamaah yang mulia, seperti orang di tengah-tengah hutan yang tidak punya kompas, seperti orang yang di tengah lautan yang tidak tahu ke mana arah, mana timur, mana barat, mana utara. Apa ini? Ke kiri, ke kanan, ke timur? Enggak tahu. Akhirnya jalan yang dituju yang seyogyanya, tujuan kita mau ke barat, akan tetapi jatuhnya ke timur. Akibat tidak punya kompas, tidak paham, jemaah yang mulia. Begitulah tamsilan orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti sebagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya, akan terbimbing untuk memiliki furqan, jamaah yang mulia, pembeda antara yang hak dan batil. Makanya furqan itu adalah Al-Quran sebagai pedomannya, jamaah yang mulia. Juga furqan itu nama lain daripada Al-Quran karena dia adalah petunjuk hidayah yang menunjuki kita kepada jalan yang benar. Ini benar, itu salah. Jamaah yang mulia, itulah orang-orang yang seperti ini. Mudah-mudahan jamaah yang mulia akan terbimbing ketika kita di dalam kegalauan. Apakah dalam kegalauan jalan atau pilihan? Mudah-mudahan ketika kita berkomitmen kepada apa yang dipetunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan terbimbing, jamaah yang mulia, kepada pilihan kita yang tepat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada penduduk kita, negara kita, senantiasa eksis, jamaah yang mulia. Indonesia ini adalah negara tumpah darah kita, jamaah yang mulia. Harus tegak. Kita penyangganya, kaum muslimin yang memerdekakan Republik Indonesia ini. Karena itu, jamaah yang mulia, pendahulu kita, orang-orang tua kita yang telah berani melawan penjajahan, baik Belanda, Jepang, dan hari ini kita cucu-cucunya menikmati kemerdekaan. Isi kemerdekaan ini dengan tunduk patuh kepada ajaran Allah, karena Allah yang menciptakan negara kita ini aman, damai, penuh dengan kedamaian. Allah yang milik. Karena itu tidak ada jalan yang lain, jamaah yang mulia. Orang muslim harus paham ini, senantiasa memohon petunjuk kepada Allah agar diberikan hidayah melalui wasilah 17 kali 17 rakaat momen solat wajib. Utamakan, jamaah yang mulia. Jika alhamdulillah bagi mereka-mereka yang bisa menambahkan, diharapkan biar seperti itu, jamaah yang mulia. Tambahkan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jamaah yang mulia, perbanyak. Karena itu di dalam anjuran Rasulullah, dalam zikir-zikir termasuk ba'da salat, jamaah yang mulia, utamakan zikir. Allahumma a'inni, Allahumma inni as'aluka
Allahumma inni as'alukal afwa wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah untuk memberikan petunjuk kepadaku. Huda wat tuqa, ketakwaan, wal afafa, keampunan, wal ghina, kecukupan. Jamaah yang mulia, perbanyak zikir-zikir kita jamaah yang mulia, agar Allah berikan kepada kita petunjuk dan hidayah, terbimbing kita kepada jalan yang lurus, pilihan yang tepat, jangan pilihan yang salah jamaah yang mulia. Mudah-mudahan ini saja yang bisa khatib sampaikan. Semoga ada manfaatnya terutama kepada khatib sebagai penyampai dan kepada sidang jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.